Sosiolinguistik adalah salah satu kajian makrolinguistik yang melihat bahwa bahasa selalu terikat kepada faktor-faktor sosialnya atau hal-hal yang berada di luar bahasa itu. Karenanya, language is social, bahasa bersifat sosial. Menyingkap bahasa berarti menyingkap hal-hal yang berada di luar bahasa. Nah, cara pandang ini kalau kita coba hubungkan dengan filsafat yang juga menggunakan bahasa sebagai medium penyampainya, kira-kira apa yang terjadi? Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan persoalan ini. Setelah para filsuf berdebat panjang lebar tentang gagasan-gagasan besar di dalam filsafat atau persoalan-persoalan besar di dalam filsafat, mereka lalu kemudian ragu, jangan-jangan medium bahasa yang mereka gunakan itu tidak merepresentasikan secara keseluruhan gagasan-gagasan besar mereka. Mereka lalu mengkaji bahasa, menelisik bahasa. Nah, disinilah muncul istilah linguistic turn atau peralihan kepada bahasa yang muncul sekitar awal abad ke-19. Sejak itulah para pemikir atau pegiat-pegiat filsafat mulai mengkaji hakikat bahasa. Ada satu pertanyaan yang ingin mereka jawab, apakah bahasa mampu merepresentasikan keseluruhan gagasan-gagasan besar filsafat, terutama bahasa sehari-hari? Untuk menjawab persoalan ini ada perbedaan, ada yang mengatakan bahwa bahasa mampu menyingkap ide-ide filsafat secara keseluruhan, terutama bahasa-bahasa keseharian itu. Ada yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa keseharian atau common language tidak mampu, sehingga dibutuhkan bahasa yang lebih rigid, bahasa yang lebih kaku, yang tidak terintervensi oleh hal-hal di luar bahasa, atau hal-hal yang bersifat kepentingan membentuk bahasa, sehingga ide-ide filsafat yang tersampaikan di dalam bahasa itu menjadi tidak independen. Pada aras persoalan bahasa ini, kita bisa ketengahkan dua aliran filsafat kontemporer mungkin ya. Yang pertama adalah postmodern, yang kedua adalah tradisi analitik. Postmodern melihat bahwa bahasa tidak akan pernah mampu merepresentasikan secara keseluruhan ide-ide besar filsafat. Karena makna yang diharapkan hadir di dalam bahasa itu sebetulnya tidak pernah ada. Makna selalu tertunda, makna selalu relatif. Kita tidak pernah bisa menggapai makna di dalam satu bahasa. Sebaliknya, tradisi analitik meyakini bahwa bahasa masih mampu merepresentasikan ide-ide besar di dalam filsafat. Walaupun mereka membedakan antara bahasa sehari-hari atau common language atau ordinary language dengan bahasa simbolik. Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu masih diyakini bisa menyingkap ide-ide besar kita di dalam berfilsafat. Ini misalnya keyakinan Gilmore. Tetapi ada yang menyatakan bahwa itu tidak cukup. Karena bahasa sehari-hari itu bias hal-hal sosial atau bias akan hal-hal di luar bahasa itu sendiri. Karenanya butuh bahasa simbolik. Bahasa simbolik ini artinya adalah bahasa yang bisa digunakan di semua tradisi, bahasa universal kira-kira, yang tidak terikat kepada satu tradisi tertentu, satu peradaban tertentu. Ada satu pertanyaan lagi, mengapa para pemikir kontemporer ini beralih kepada bahasa? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, kajian atau topik-topik besar di dalam filsafat, terutama yang berhubungan dengan metafisika, telah selesai dibahas oleh beberapa pemikir sebelumnya, baik di dalam tradisi filsafat Yunani, tradisi pemikir abad tengah, baik Nasrani maupun yang Islam, dan tradisi pemikiran abad modern. Gagasan-gagasan besar sudah selesai di situ. Nah, memang kalau kita lihat dari sekian tradisi sebelumnya ini, yang belum terpikirkan, yang belum dibahas secara panjang lebar adalah medium bahasa. Kalau kita lihat misalnya di dalam tradisi filsafat Yunani, tidak banyak yang membahas, atau bahkan sama sekali tidak disinggung dengan luas ya. Aristoteles hanya menyinggung persoalan homonimi, polisemi, dan antonimi misalnya, itu di dalam buku organonnya yang berjudul Kategoria. Artinya Aristoteles hanya menyinggung persoalan semantik dan tidak dibahas lebih luas lagi. Di dalam tradisi abad pertengahan misalnya pernah terjadi perdebatan antara Abu Bishr Mata dengan As-Sirafi tentang bahasa dan logika. Bahwa bagi As-Sirafi logika tidak perlu karena bahasa cukup. Bahasa sudah bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi benar dan salahnya suatu pernyataan. Tetapi bagi Abu Bishr Mata bahasa terlalu terhubung dengan suatu kebudayaan tertentu. Tidak bisa digunakan secara universal. Tidak bisa berlaku di dalam satu komunitas lain yang berbeda bahasa dengan komunitas yang lainnya. Itu beberapa persoalan sebetulnya yang sudah mulai menyinggung kepada apakah bahasa mampu merepresentasikan gagasan-gagasan besar di dalam filsafat. Tetapi tidak dibahas panjang lebar.
Lalu bagaimana hubungannya dengan sosiolinguistik? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa sosiolinguistik itu adalah kajian makrolinguistik. Jadi di dalam pembahasan linguistik ada dua pembedaan ya, makrolinguistik dan mikrolinguistik. Makrolinguistik ini misalnya kayak fonologi, bicara tentang bunyi ya, pengucapan, artikulasi dan seterusnya. Lalu kemudian ada morfologi, bagaimana suatu kata itu dibentuk. Kemudian ada sinteks, ini bagaimana beberapa kata disusun sehingga membuat satu kesatuan makna. Saya kira teman-teman yang pernah belajar bahasa sudah learn by heart lah persoalan ini ya, di luar kepala. Lalu selain mikrolinguistik ada makrolinguistik. Nah, di situ ada linguistik antropologi, ada linguistik kognitif, salah satunya ada sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini bukan sosiologi digabung dengan linguistik, bukan begitu, tetapi sosiolinguistik dalam hal ini adalah bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial atau bahasa dipengaruhi oleh masyarakat. Masyarakat atau faktor sosial dalam hal ini bisa agama, bisa gender, bisa usia, bisa politik, bahkan bisa ekonomi. Jadi bahasa terhubung kira-kira. Bahasa sebagai variabel dependent yang terhubung kepada berbagai hal itu. Misalnya di suatu komunitas kita menemukan temannya, menyapa temannya dengan istilah antum, misalnya akhi, lalu masya Allah misalnya, astagfirullah, takbir dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat bahwa komunitas ini cara bahasanya dipengaruhi oleh agama, ya, agama tertentu. Ada lagi mungkin suatu komunitas lebih suka berbicara tentang kapitalisme, sosialisme, revolusi misalnya, gerakan petani dan seterusnya. Barangkali mereka adalah suatu komunitas yang dipengaruhi cara berbahasanya oleh pemikiran Marxis ya. Atau bisa kita mengidentifikasi mereka adalah para pegiat pemikir Marxis. Itulah beberapa data yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, cara pandang sosiolinguistik ini mengubah cara pandang para pemikir sebelumnya tentang bahasa atau tentang linguistik itu sendiri, terutama kaum behaviorisme. Behaviorisme melihat bahwa bahasa ini bisa dilepas dari faktor-faktor sosialnya lalu dibawa ke laboratorium, ya, dikaji secara terpisah kira-kira. Karenanya pada zaman dahulu kita belajar bahasa itu di drill ya. Ini Budi, ini Ibu Budi dan seterusnya. Tetapi saat ini ya, sejak berkembangnya kajian sosiolinguistik, bahasa atau cara belajar bahasa tidak lagi dengan model drill ya. Cara bahasa ya harus melebur dengan suatu masyarakat di mana kita mempelajari bahasa itu. Cara pandang sosiolinguistik ini kalau kita hubungkan dengan tradisi filsafat bahasa kontemporer antara postmodern dan tradisi analitik tadi, saya kira bisa mendekati kedua-duanya. Bahwa sosiolinguistik ini berhubungan dengan bahasa, bahwa makna di dalam bahasa ditentukan oleh faktor-faktor sosial, sehingga membuat bahasa menjadi relatif kepada hal-hal yang sosial, dalam hal ini dekat dengan tradisi postmodern. Tetapi sosiolinguistik juga tidak menampik bahwa makna bisa disingkap, ya. Makna bisa diungkap melalui bahasa. Dalam hal ini, sosiolinguistik juga dekat dengan keyakinan analitik bahwa bahasa masih bisa digunakan untuk menyingkap makna dari satu gagasan atau ide-ide tertentu. Ini terutama kalau dihubungkan dengan tradisi analitik yang masih meyakini bahwa bahasa sehari-hari atau ordinary language dianggap mampu menyingkap atau merepresentasikan gagasan-gagasan filsafat tertentu. Kemudian, jika sosiolinguistik ini kita gunakan sebagai semacam payung begitu ya, di dalam membaca teks-teks filsafat atau menafsir karya-karya filsafat, maka yang terpenting adalah hal-hal sosial di luar teks itu perlu dipertimbangkan, perlu dihadirkan. Ya. Jadi saat kita membaca karya-karya satu pemikir misalnya, maka faktor-faktor sosial, faktor sejarah dari pemikir itu sendiri perlu juga dihadirkan untuk menunjukkan satu tafsir yang mendekati. Tetapi itu saya kira tidak akan pernah otentik sebagaimana yang diinginkan oleh penulis ya, dalam menafsir karya pemikir seseorang. Ya. Jadi dengan demikian sosiolinguistik ini ingin menunjukkan bahwa dalam menafsir sesuatu ya, atau mungkin bahkan menerjemahkan satu karya teks tertentu, itu tidak akan pernah benar-benar sebagaimana penulis itu sampaikan di dalam teks itu. Saya kira ini yang menjadi catatan penting yang perlu dipertimbangkan saat kita mengadopsi cara pandang sosiolinguistik ini di dalam tradisi belajar filsafat. Jadi itulah saya kira keterkaitan walaupun tidak terlalu kuat saya kira antara sosiolinguistik dengan tradisi filsafat bahasa
terutama di abad kontemporer.